Teka-teki kedatangan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, menemui Jokowi hingga saat ini belum terpecahkan. Yang beredar adalah hanya persepsi-persepsi, dugaan-dugaan yang belum tentu kebenarannya. Misalnya yang pernah terdengar bahwa kedatangan Mahathir Mohamad menemui Jokowi adalah untuk melakukan soft diplomasi supaya Pak Jokowi mau membujuk ataupun memberitahu Pak Prabowo agar Indonesia bersedia impor ekspor beras ke Malaysia. Karena di Malaysia sedang mengalami kenaikan harga beras yang tinggi. Karena produksi lokal, padi lokal atau padi tempatan kalau orang sana bilang itu sedang tidak baik. Nah, kabar yang beredar, entah ini benar atau tidak, sebenarnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sudah menghubungi Presiden Indonesia tapi belum direspon. Nah, kemudian melalui Mahathir Mohamad yang mantan PM juga menemui mantan Presiden Indonesia. Jadi mantan ketemu mantan. Kamu mau nggak ketemu mantan kamu ya? Sehingga ini dilakukan supaya karena Malaysia tahu Pak Jokowi dekat dengan Prabowo. Siapa tahu dengan Mahathir berkunjung ke Pak Jokowi bersedia menyampaikan ke Pak Prabowo. Kira-kira begitu yang sempat terbangun analisa atau dugaan-dugaan. Tapi apakah benar demikian? Kita tidak tahu pasti. Karena apa? Dari video-video saya yang sebelumnya banyak informasi dari warga Malaysia sendiri yang menyatakan di sana tidak krisis beras, katanya seperti itu. Di sana beras tersedia banyak, beras impor. Cuma harganya memang sedikit mahal. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada krisis beras. Lalu apa tujuannya Mahathir menemui Pak Jokowi? Nah, apakah hanya tulan-tulan saja, silaturahim biasa, atau silaturahim tidak biasa? Kalau dibilang silaturahim biasa itu masuk akal karena sama-sama mantan ya. Tapi begini, sebelumnya saya pribadi tidak pernah tahu Pak Jokowi itu bertemu dengan Mahathir Mohamad ketika Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, kemudian tiba-tiba Mahathir datang, memang ada kesan agak janggal ya, agak aneh ya. Tapi itu sebenarnya barangkali juga biasa-biasa saja dilakukan oleh para mantan presiden atau mantan perdana menteri. Dalam sebuah pergulatan persahabatan global, mereka bisa saja saling bertemu kapan saja. Jadi yang saya tangkap apa ini sebenarnya tujuan dari Mahathir Mohamad datang ke Pak Jokowi. Barangkali juga lebih dari sekedar beras. Barangkali Mahathir ini juga melihat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini khususnya rakyatnya barangkali ada sedikit kerikil-kerikil yang perlu dibersihkan, sehingga dia sebagai tokoh, sebagai panutan, Pak Jokowi sebagai tokoh, sebagai panutan ingin menunjukkan kepada rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia bahwa yang baik itu adalah saling bersahabat, saling menghargai, saling berteman, saling membantu, seperti itu. Jadi tidak hanya beras barangkali ya, di hal-hal lain mungkin ini juga ingin mereka timbulkan kesan seperti itu ya. Dan ini menurut saya adalah cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan ya. Boleh dipercaya, boleh tidak ya. Boleh diikuti, boleh tidak, boleh direalisasikan, boleh juga tidak. Terserah nanti seperti apa kita masing-masing memandangnya. Kalau secara pribadi memang dua orang itu sebelumnya tidak ada kedekatan. Beda dengan Pak Jokowi misalnya dengan Pak Anwar Ibrahim. Mereka sering ketemu ketika Pak Anwar sebelum jadi Perdana Menteri, Pak Jokowi ketika jadi Presiden itu sudah pernah bertemu ya. Banyak jejak-jejak digitalnya. Tetapi kalau pertemuan dengan Mahathir Mohamad ini, atau saya ya yang tidak tahu ya, mungkin dari teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di channel ini bisa menunjukkan video, oh enggak, pernah ketemu Mahathir sama Jokowi, pernah ketemu kok, ini videonya, siapa tahu ada yang punya begitu ya. Nanti tapi coba akan saya searching juga ya. Jadi itu saudara-saudara dari Indonesia dan Malaysia, ada dua kemungkinan maksud dari kedatangan dari Mahathir Mohamad. Yang pertama itu adalah
menunjukkan keakraban bahwa Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya bersaudara dan saling berakrab ria, tidak ada persoalan di tingkat elitnya. Nah, itu barangkali satu. Yang kedua, kemungkinan dia datang juga hanya datang biasa, tidak ada tujuan apa-apa, bersilaturahmi biasa, begitu ya. Tapi kalau bersilaturahmi biasa, ya barangkali ya terjadi, bisa jadi ya. Yang berikutnya kemungkinan Mahathir Mohamad juga titip-titip pesan politik atau pesan-pesan tertentu yang kemungkinan dilewatkan Pak Jokowi. Itu juga memungkinkan terjadi. Tapi apapun maksud kedatangan Mahathir, pertemuan dengan Jokowi itu adalah menurut saya pribadi adalah hal yang positif. Membicarakan semuanya dengan bermusyawarah, bertemu itu lebih baik, bertatap muka. Beda dengan saya ini hanya di YouTube, itu kemudian ditanggapi oleh YouTube ataupun penonton dari Malaysia, dari Indonesia, kemudian tanggapannya barangkali ada yang saling menyinggung. Nah, itu karena tidak ketemu ya. Coba saya yakin kalau para komentator itu ketemu gitu ya di warung kopi, itu kita akan bergurau ya, kita akan minum kopi. Kalau nggak suka kopi ya minum air putih atau minum teh begitu. Jadi bagi warga Indonesia dan warga Malaysia, rakyatnya terutama yang sering bergaduh, itu kita ibaratkanlah sebagai keluarga besar. Di sebuah keluarga besar itu tidak aman tentrem terus, pasti ada kadang-kadang pertengkaran ya, kadang-kadang kalau kita masih kecil itu kita tarung sama saudara kita, gelut ya, bahasa Jawanya gelut ya. Tapi nanti rukun lagi gitu kan. Itu semoga begitu kondisinya nanti ya, kita boleh bersaing dalam hal kebaikan. Silahkan kalau masing-masing punya kebaikan itu bisa ditiru oleh yang lain ya. Dan kita tidak perlu malu saling meniru ya, saling ini, tapi tetap menghargai, saling menghargai. Itulah yang menurut saya patut kita pertimbangkan dalam hubungan rakyat Malaysia dan Indonesia yang di media sosial itu banyak sekali saling olok, saling ejek, saling bergaduh ya. Ada orang Indonesia yang pro Malaysia, ada orang Malaysia yang pro Indonesia. Juga aneh kan? Ada yang orang Malaysia benci Indonesia, ada orang Indonesia juga yang di media sosialnya membenci orang Malaysia. Jadi impas lah ya. Dari ada beberapa TKI di Indonesia itu yang sangat membela Malaysia. Begitu juga ada pelancong-pelancong atau YouTuber dari Malaysia yang memberitakan hal-hal bagus tentang Indonesia. Jadi sudah imbang ya. Yang penting kita seperti di film Upin Ipin itulah, kita ini terbukti tidak menolak budaya Malaysia atau karya orang Malaysia, asalkan itu karya yang bagus, seperti film Upin Ipin yang sampai sekarang masih digemari di Indonesia tanpa peduli usia. Bahkan penjual-penjual keliling itu menamakan ininya bakso Upin Ipin, cilok Upin Ipin. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa karya orang Malaysia sudah menembus jantung kesadaran bangsa Indonesia, diterima dengan lapang dada, tidak ada penolakan ya. Termasuk lagu-lagu yang dibawakan oleh Siti Nurhaliza atau siapa penyanyi-penyanyi zaman dulu dari Malaysia yang sampai sekarang bahkan sering kita dengar ya, masih sering kita dengar lagu-lagunya. Kenapa kita tidak seperti dulu ya, kita saling bertukar karya ya, karyanya orang Malaysia datang ke Indonesia, karyanya orang Indonesia dilihat di Malaysia, seperti itu, dan itu bersaing bagus-bagusan, mana yang lebih bagus dia yang akan berjaya ya. Dan itu wajar kalau itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam membuat karya yang terbaik. Di Malaysia itu kalau menurut saya punya keunggulan, dia bisa membuat film animasi yang bagus ya. Seperti di Les Kopak itu ya, di pusatnya di Les Kopak itu pernah saya angkat juga sedikit, karena pernah ada teman saya yang berkunjung ke Les Kopak, tempat produksi animasi Upin Ipin di Kuala Lumpur sana, dan ternyata memang keren dan luar biasa. Di Indonesia mungkin juga perlu belajar yang film-film animasi, tapi Indonesia juga punya karya yang sangat digemari di Malaysia, itu lagu-lagunya orang Indonesia itu bikin candu dan selalu menguasai pasar di Malaysia, termasuk sinetron di Indonesia banyak disukai di Malaysia. Jadi ini saling bertukar karya, saling
apa ya, bagus-bagusan karya dan akhirnya kita bisa terhibur semua ya, tidak bergaduh, tidak bermusuhan yang tidak penting ya. Yang jelas kami jamin karya yang bagus dari Malaysia akan diterima di Indonesia. Itu sudah jaminan. Banyak sekali produk-produk Malaysia yang sekarang mewarnai Indonesia. Mulai dari retail ada Mr. DIY, kalau di sini dibaca DIY ya, kalau di Malaysia DIY ya, saya agak sulit ya bacanya ya. Itu berada di semua daerah, bahkan di kecamatan-kecamatan ada Mr. DIY. Itu adalah pemodal ataupun pemodal investor dari Malaysia dan di sini bisa berkembang pesat. Seperti itu ya, saudara-saudara dari Malaysia. Mungkin kami juga diberi info ya, dugaan apa kira-kira kunjungan Mahathir ke Pak Jokowi itu tujuannya apa. Barangkali teman-teman di Malaysia punya pendapat yang berbeda, itu juga menarik. Seperti kemarin soal beras, mereka menginformasikan kepada kita bahwa di lapangan tidak kekurangan beras. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Memang harganya agak naik, ya, itu saya kira wajar ya. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Sampai jumpa lagi sahabat Amru Channel. Semoga ada manfaat dari obrolan singkat yang saya sampaikan di hari pertama puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima amal ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.